Kelahiran Yesus memberi harapan baru. Harapan agar keadilan kembali ditegakkan, kasih kembali diberlakukan, kemurahan hati dinyatakan, keselamatan dianugerahkan. Kelahiran Yesus menjadi simbol di mana kerajaan Allah ditegakkan dan kerajaan surga dinyatakan. Dialah Sang Raja Besar. KJ 109 bait pertama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, Tuhan menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Tema Natal Kul saat ini bersama-sama kita renungkan kasih Natal menguatkan yang rapuh. Jadi dengan kelahiran Kristus Yesus di kota Daud itu menguatkan kita yang rapuh. Karena apa? Janji Allah tergenapi. Kita yang rapuh ini dikuatkan. Kita yang berdosa ini disucikan, diampuni segala dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita. Ketika Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia itu tidak sekedar lahir dan menjadi manusia biasa, tetapi karya-karyanya sungguh agung, luar biasa. Tidak ada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kecuali siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita diajak untuk bersama-sama memperhatikan hidup yang sudah dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sudah dijamin keselamatannya oleh Tuhan, untuk menjaga keselamatan itu, untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi dengan kita taat kepada kebenaran, artinya perintah Tuhan, sabda Tuhan, itu kita menyucikan diri kita. Kita berusaha untuk hidup kudus, karena Allah itu adalah kudus, sehingga kita pun dipanggil juga dalam hidup kekudusan. Bagaimana cara kita menjaga kekudusan? Kita tidak mungkin tanpa dosa. Semua manusia lemah. Yang Tuhan maksudkan adalah kita mengarahkan hidup kepada kehendaknya. Sebagai ungkapan syukur, ungkapan kasih, mari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi ini juga ajakan untuk kita semuanya, supaya kita selalu merefleksikan hidup kita. Kita boleh merayakan Natal ini juga karena kasih karunia Tuhan. Ini penanda atau awal dari peristiwa gerejawi yang kita rayakan dalam setiap tahunnya. Tentu yang kita mulai memasuki tahun baru secara liturgi gerejawi itu ya ketika kita merayakan Advent yang pertama itu. Di situ kita merayakan tahun baru liturgi gerejawi, yang pada saat ini kita bersama-sama merayakan Natal ini. Apa yang Tuhan inginkan?
Kalau kita melihat dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas dan tulus. Itu penting sekali. Apa yang kita imani itu tidak sekedar untuk kita renungi, tetapi juga harus kita wujud nyatakan. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia yang melakukan kehendakku, yang akan masuk ke dalam kebahagiaan Sang Tuhan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita diajak untuk peduli di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Sekalipun mungkin kita juga mengalami kesulitan hidup, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menolong sesama kita. Semampu kita, sebisa kita. Apa yang bisa kita berikan untuk memberikan perhatian sebagai wujud kasih kita kepada sesama kita. Sesama kita siapa? Tidak hanya saudara kandung, tidak hanya keluarga, tetapi kita tahu sesama kita ya semua orang yang kita jumpa, yang ada di sekitar kita, sesama manusia. Di sanalah kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Karena dengan kita berbuat kasih, kita mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Itulah cara kita untuk terus boleh mengucap syukur. Jadi mengucap syukur di gereja, memuji, memuliakan Tuhan itu iya, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya makna Natal ini bisa sampai kepada orang lain yang belum mengenal kasih Kristus, supaya mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung.